Bab 1519. Hajar kalian, perlu menunjukkan wujud asli. Mu Li Hu melirik warrior yang dan berkata, apakah dia benar-benar sehebat itu? Warrior yang mengangguk dengan sangat serius, sangat kuat. Mu Li Hu sedikit mengangguk, dengan kekuatanmu saja kamu merasa dia begitu kuat, tampaknya warrior yang ini benar-benar kuat. Warrior yang tersenyum, lalu berkata dengan tegas, bagaimana kamu tahu tentang dia? Putri klan Phoenix Suci. Mu Li Hu berkata dengan sungguh-sungguh, dia berkata bahwa siapapun yang dapat membunuh warrior yang dapat pergi kultivasi di tanah suci klan Phoenix Suci, itu merupakan tempat reruntuhan suci untuk berlatih. Tidak hanya itu, bahkan juga bisa memilih salah satu di antara api suci yang dia koleksi. Melanie Mo. Ekspresi warrior yang berangsur-angsur menjadi dingin. Seberapa besar kebencian yang dimiliki wanita ini padanya? Pada saat ini, Mu Li Hu berkata lagi, meskipun kondisi yang dia ajukan sangat menarik, tetapi sangat sedikit monster siluman yang mengambil tugas ini. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Mu Li Hu berkata, kamu tidak tahu kekuatan putri klan Phoenix Suci, bahkan kekuatannya tidak berdaya terhadap warrior yang ini. Kamu dapat membayangkan betapa kuatnya kekuatan warrior yang ini. Apakah putri klan Phoenix Suci ini terkenal di klan siluman? Tanya warrior yang. Mu Li Hu tersenyum kecut, bukan hanya terkenal, kamu tidak tahu seberapa kuat dia adalah tiran di klan siluman, dan cara berpikirnya benar-benar tak terkalahkan. Bagaimanapun, di klan siluman kita, siapapun yang melihatnya pasti tidak beruntung. Aku tidak tahu apakah dia akan berpartisipasi dalam pertemuan akbar klan ini, tetapi dengan kepribadiannya yang arogan, dia mungkin tidak akan berpartisipasi. Dia lebih baik tidak ikut. Bisik warrior yang. Mu Li Hu mengangguk, jika dia berpartisipasi, pertemuan akbar klan ini pasti tidak akan damai. Omong-omong, pertemuan akbar klan akan dimulai dalam 2 hari. Kamu istirahat dengan baik 2 hari ini, dan aku juga akan istirahat dengan baik. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang latihan warrior yang. Setelah Mu Li Hu pergi, warrior yang duduk bersila dan mulai menyerap energi hitam. Selama 2 hari berikutnya, warrior yang berlatih, tetapi dia tidak berada di ruang latihan, tetapi di pagoda Hongmeng. Kali ini warrior yang sedang berlatih jurus tinju 5 elemen dan tubuh abadi 5 elemen. Meskipun dia telah mempelajari jurus tinju 5 elemen dan tubuh abadi 5 elemen, apakah itu jurus tinju 5 elemen atau tubuh abadi 5 elemen, masih banyak ruang untuk perbaikan. Pertemuan akbar klan. Untuk pertemuan akbar klan ini, dia secara alami tidak berani memiliki sedikit kecerobohan dan penghinaan. Ketahuilah bahwa dia tidak dapat menggunakan pedang sekarang. Meskipun klan siluman dapat melatih energi hitam setelah mencapai dewa lanjutan, tetapi dia bukan klan siluman. Sekali dia menggunakan pedang, dia pasti akan mengungkapkan identitas manusianya. Dan ketika dia tidak bisa menggunakan pedang, dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan para jenius klan siluman yang sebenarnya. Tapi untungnya targetnya hanya 3 besar, bukan yang pertama. Kalau 3 besar, masalahnya tidak terlalu besar, tetapi tidak bisa asal-asalan. Ketahuilah, monster siluman banyak sekali di klan siluman ini. Siapa yang tahu ada berapa banyak iblis jenius? Di pagoda Hongmeng, 20 hari kemudian, warrior yang duduk bersila di lantai 3, membuka matanya. Tangan kanannya perlahan mengepal. Tiba-tiba, sebuah kekuatan berkumpul di tinjunya. Ruang di sekitar tinjunya mulai gemetar hebat. Segera, tinju warrior yang mengendur. Ketika tinju itu dilonggarkan,
kekuatannya menghilang. Seulas senyum tersungging di sudut mulut warrior Yang. Dalam 20 hari terakhir, baik jurus tinju 5 elemen maupun tubuh abadi 5 elemen mengalami peningkatan yang signifikan, apalagi jurus tinju 5 elemen ini mendapatkan wawasan baru. Secara keseluruhan, 20 hari ini telah mendapatkan banyak hasil. Setelah berpelukan dengan Clara Xiao sebentar, warrior yang datang ke lantai 2 pagoda Hongmeng. Warrior yang datang ke tungku obat. Saat ini, di tungku obat itu, anak cewek itu terbaring malas di tungku obat. Meskipun dia berbaring di hadapan 6 api ilahi, tetapi tidak ada yang terjadi. Tidak hanya itu, 6 api ilahi juga menyelimuti anak cewek dengan nyala apinya sendiri dari waktu ke waktu. Ketika dibungkus 6 api ilahi, wajah anak cewek tiba-tiba menunjukkan ekspresi terlena. Melihat anak cewek, warrior yang tersenyum, tidak menyangka anak cewek ini akan disukai oleh 6 api ilahi. Tentu ini adalah kesempatan besar bagi anak cewek. Karena dia menemukan bahwa anak cewek ini secara bertahap berubah, tentu saja, ini adalah jasa dari 6 api ilahi. Warrior yang tidak mempedulikan anak cewek, berbalik dan meninggalkan pagoda Hongmeng. Pada kenyataannya, meskipun lebih dari 20 hari telah berlalu di pagoda Hongmeng, kenyataannya hanya 2 hari. Warrior yang meninggalkan ruang latihan, pada saat ini, Mulihu sudah menunggu di luar pintu. "Ayo pergi," ajak warrior yang. Mulihu mengangguk, lalu meninggalkan bawah tanah bersama warrior yang dan datang ke permukaan tanah. Pertemuan Akbar Klan. Ada 3 tingkatan. Nama tingkatan pertama, ombak besar membasuh pasir. Dalam perjalanan, Mulihu memperkenalkan, karena terlalu banyak orang yang berpartisipasi, akan ada ombak besar membasuh pasir di tingkat pertama, yaitu, semua monster siluman akan berkumpul untuk bertarung, dan 1000 monster siluman yang bertahan di akhir yang bisa masuk ronde kedua. Semua monster siluman berkumpul untuk bertarung. Warrior yang mengerutkan kening, bukankah itu berantakan? Pasti ada banyak yang datang untuk berpartisipasi, kan? Mulihu berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak semua dari mereka akan berkumpul, tetapi mereka akan dibagi menjadi 10 kelompok, dan 100 orang yang masih berdiri di akhir setiap kelompok akan memenuhi syarat untuk memasuki babak berikutnya. Warrior yang sedikit mengangguk, tidak apa-apa, tapi cara ini terlalu brutal dan kejam. Dengan begitu banyak monster siluman yang berkumpul, yang bertahan terakhir yang memenuhi syarat untuk memasuki babak berikutnya, ini pasti kejam. Tapi dia juga mengerti, bagaimanapun ini klan siluman, yang disukai klan siluman adalah biadab, dan yang dia sukai adalah kekerasan. Apakah hanya kamu yang datang dari klan domba kali ini? Pada saat ini, Mulihu tiba-tiba bertanya. Warrior yang mengangguk, hanya aku. Mulihu sedikit mengangguk, klan domba relatif tidak terlalu mencolok. Lagi pula, seingat aku belum pernah melihat klan domba datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Akbar Klan. Jika kamu dapat mencapai hasil yang baik kali ini, kamu pasti akan meraih kejayaan bagi seluruh klan domba kalian. Warrior yang tersenyum dan berkata, semoga saja. Segera di bawah pimpinan Mulihu, 1 orang dan 1 monster datang ke alun-alun. Saat ini alun-alun sudah ramai dengan orang. Di tengah alun-alun, ada 10 formasi pengirim. Kosongkan medan pertarungan. Pada saat ini, Mulihu menjelaskan, di sisi lain formasi pengirim, adalah medan perang kosong yang akan dibuka aliansi klan siluman kita. Meskipun warrior yang tidak mengerti banyak hal tentang klan siluman, dia tidak pernah meragukan warrior yang, karena menurutnya warrior yang adalah klan domba, dan klan domba adalah ras terbawah di klan siluman,
ditambah lagi warrior yang baru pertama kali datang ke sini, jadi dia menerima begitu saja ketika warrior yang tidak memahami ini. Aliansi klan siluman. Warrior yang memandang Mulihu dan berkata, "Apa itu?" Mulihu berkata, "Klan siluman kita memiliki banyak ras, tetapi kami semua menjalankan urusan kami sendiri. Karena takut ditindas oleh ras lain, klan siluman kita membentuk aliansi klan siluman. Semua klan harus patuh, bahkan klan yang kuat seperti klan Phoenix Suci dan klan Naga Langit juga harus mendengarkan perintah. Harus bersatu, persatuan diperlukan untuk bertahan di benua ini." Warrior yang mengangguk, "Benua Tian-Tian ini, ada ribuan ras apapun yang tidak bersatu, hasil akhirnya adalah kemunduran atau kepunahan. Ayo daftar dulu," kata Mulihu. "Apa masih perlu mendaftar?" Warrior yang bertanya dengan heran. "Tentu saja." Mulihu berkata, "Kalau tidak, siapa yang tahu siapa dirimu?" "Ya." Warrior yang mengangguk. Tak lama kemudian, keduanya mendatangi seorang lelaki tua di depan formasi pengirim. Lelaki tua itu memegang gulungan yang lebarnya hampir 10 kaki. Pada saat ini, dia sedang mencatat sesuatu. Nama, Klan He. Pria tua itu tidak menoleh. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Klan domba, domba kecil." Alasan mengapa nama Ye yang tidak digunakan adalah karena dia menggunakan nama ini ketika dia berada di benua penjara. Tidak hanya benua penjara, dia juga menggunakannya di banyak tempat. Klan Phoenix Suci memiliki dendam padanya, dan pasti menyelidikinya. Jika pihak lain mengetahui nama samarannya, dan dia menggunakan nama ini lagi, maka itu mungkin akan memalukan. Mendengar kata-kata Warrior Yang, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Warrior Yang. Ketika melihat bentuk tubuh Warrior Yang, lelaki tua itu jelas terkejut, lalu berkata, "Klan domba." "Tidak mirip." Warrior Yang berkata dengan suara rendah. Orang tua itu melirik Warrior Yang dan berkata, "Sangat mirip, tetapi, apakah kamu benar-benar yakin?" Meskipun tidak boleh membunuh dalam kompetisi, sangat umum bagi seseorang untuk meninggal di kompetisi sebelumnya. "Aku tidak takut mati," kata Warrior Yang. Orang tua itu mengangguk, dan kemudian berkata, "Mari kita bicarakan dulu. Setelah kamu mendaftar untuk berpartisipasi, maka jika ada yang musibah dalam kompetisi, kamu akan bertanggung jawab atas diri kamu sendiri." Warrior yang berkata, "Dengan kata lain, jika terbunuh di dalam, suku yang terbunuh tidak dapat membalas dendam, kan?" "Tentu saja." Lelaki tua itu berkata, "Ikut serta dalam pertemuan akbar klan, bertanggung jawab dengan hidup dan mati sendiri. Jika kamu membunuh seseorang di dalam, jangan takut, kelompok etnis pihak lain tidak akan membalas kamu. Jika kamu terbunuh, klan domba tidak dapat membalaskan dendam untuk kamu. Jadi, apakah kamu masih memutuskan untuk berpartisipasi?" Warrior yang mengangguk, harus diakui bahwa klan siluman melakukan pekerjaan dengan baik pada saat ini, bertanggung jawab atas hidup mati sendiri. Dengan cara ini, kemungkinan terjadinya perang saudara di dalam klan siluman akan diminimalkan. Dalam ras manusia berbeda, jika kamu membunuh seseorang, hasilnya mungkin keluarga orang tersebut akan membalas dendam pada kamu. Akibatnya, kedua keluarga mungkin terlibat perang. Konsumsi. Manusia paling suka konsumsi secara internal. Melihat Warrior yang mengangguk, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa, lalu mencatat Warrior Yang dan berkata, "Kamu bisa masuk." Warrior yang mengangguk, lalu menunggu Mulihu juga mendaftar dan masuk ke salah satu formasi pengirim bernomor 6 bersama-sama. Segera,
Warrior Yang dan Mulihu muncul di dataran kosong. Dataran itu tak berujung dan tak tertandingi luasnya. Medan perang kosong. Ruang-ruang di sini semuanya fiktif. Pada saat ini, sudah ada banyak monster siluman di sekitar lapangan, dan warrior yang sedikit terkejut bahwa saat ini monster siluman ini telah menunjukkan tubuh asli mereka, termasuk Mulihu. Dalam sekejap, warrior yang mengetahuinya. Karena saat monster siluman memulihkan tubuh asli, mereka bisa memainkan kekuatan sejati mereka. Dan sekarang, dia sedikit malu. Karena di arena, dia adalah satu-satunya yang belum menunjukkan identitasnya. Akibatnya, banyak monster siluman di sekitar warrior yang menatap warrior yang dengan ekspresi yang sangat buruk. Jelas, ada keraguan lagi. Tidak heran monster siluman ini curiga, karena sangat tidak normal. Tidak hanya monster siluman lainnya, tetapi Mulihu juga menatap warrior yang dengan sedikit keraguan di matanya. Warrior yang terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba, dia melihat sekeliling, lalu meraung, "Apa yang kamu lihat? Hajar kalian, apakah perlu menunjukkan tubuh asli?" Bersambung.